Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal DAI dapat hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya Sumboko. Dalam Jurnal DAI edisi ini, kami telah menyiapkan liputan menarik untuk Anda, yaitu upaya mensejahterakan masyarakat marginal dan merajut mimpi generasi juara. Melepaskan gaji dan fasilitas tinggi dari pekerjaan di sebuah perusahaan multinasional ternama, Leonardo Camelius memilih mengikuti suara hatinya. Terpanggil untuk berupaya mensejahterakan masyarakat marginal, ia dan dua rekannya mendirikan Koperasi Kasih Indonesia pada tahun 2010. Bagi mereka, koperasi ini adalah sebuah sekolah kesejahteraan untuk masyarakat kurang mampu. Perjuangan utama yang mereka lakukan adalah mengubah pola pikir masyarakat melalui pendidikan. Mereka percaya pola pikir yang tepat akan membawa orang pada komitmen kuat memperjuangkan cita-cita dan masa depan. Gantian sama yang lainnya biar kebagian. Kampung Bambu terletak di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Sedikitnya terdapat 400 kepala keluarga yang tinggal di tempat ini. Daerah ini, yaitu RT 13 RW 13, adalah daerah kampung bambu yang paling minim kondisinya. Sebagian besar warga, yaitu kaum bapak, bekerja sebagai nelayan. Sementara para ibunya bekerja sebagai pedagang ataupun pengupas kerang. Rata-rata penghasilan tiap keluarga mencapai Rp50.000 per hari. Para ibu yang menjadi pengupas kerang bekerja dari pukul 11 siang hingga 7 malam. Mereka menerima upah Rp2.500 per kilogram. Biasanya dalam sehari, mereka mampu mengupas kerang hingga 15 kilogram. Mereka tinggal di atas lahan yang dulunya empang. Kulit kerang hasil kupasan warga digunakan untuk menimbun empang tersebut. Jadilah timbunan itu lahan baru tempat mereka tinggal. Kehidupan di sini sangat sulit. Mereka tidak memiliki kebiasaan sanitasi yang memadai. Untuk melepaskan diri dari lingkaran kemiskinan, mereka menambah modal usaha, misalnya untuk berdagang. Modal itu mereka dapatkan antara lain dari pinjaman koperasi. Terdapat sekitar 300 orang di kampung ini yang tercatat menjadi anggota Koperasi Kasih Indonesia. Nama kelompok ibu di sini. Tujuan kami adalah keluarga-keluarga kurang mampu bergabung di KKI, kemudian mereka bisa jadi sejahtera. Mereka belajar, mereka dibentuk untuk jadi sejahtera. Itu adalah tujuan kami. Kalau mau membantu orang yang benar-benar kurang mampu untuk maju, pinjaman aja nggak cukup. Harus ada pendidikan, ini yang paling utama, ini fondasinya. Saya mau merubah manusia yang merubah pikirannya. Terus yang kedua harus ada tabungan. Wilayah kerja Koperasi Kasih Indonesia saat ini baru meliputi Kecamatan Koja dan Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Untuk wilayah Cilincing, selain di Kampung Bambu, Koperasi Kasih Indonesia juga menjalankan tugasnya di Kampung Lagoa. Bu Nining juga baru tahu pagi ini. Alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit warung saya sudah bertambah. Kalau ditanya mau maju, semuanya mau. Ditanya mau bayar harganya nggak, mulai mikir nih. Jadi ini buat ibu-ibu mikirin. Kalau memang mau maju, mesti bayar harganya. Visi kami adalah memberdayakan jutaan keluarga prasejahtera Indonesia untuk mencapai kesejahteraan permanen. Tapi kalau benar-benar mau membuat orang jadi sejahtera, yang paling sulit adalah mengubah pola pikirnya. Sedangkan pola pikir itu yang paling menentukan. Dan target kami adalah dalam 20 tahun, minimal itu kami sudah bisa memberdayakan 1 juta orang. Memberdayakan ya, bukan ngasih pinjaman, bukan. Tapi mereka ini benar-benar sudah maju atau sedang dalam proses menuju kesejahteraan itu. Bapak jadi tahu ya.
Jadi ada 3 hal yang kami lakukan di KKI. Yang pertama dan yang paling penting adalah pendidikan. Kami berusaha membentuk pola pikir ibu-ibu ini supaya mereka siap untuk maju. Yang kedua adalah pinjaman baru, supaya usahanya berkembang, penghasilannya nambah. Yang ketiga adalah tabungan, karena nggak ada orang kurang mampu maju kalau nggak nabung. Jumana berusia 48 tahun. Anaknya 1. Suaminya menderita stroke. Untuk kebutuhan hidup sehari-hari, ia berdagang. Mimpinya memiliki rumah sendiri. Penghasilan kotornya Rp150.000 sehari. Ia menyisihkan Rp25.000 untuk ditabung. Sudah setahun ini, ia mengikuti Koperasi Kasih Indonesia atau KKI. Saya kan pengen nabung, tiap hari saya kasih kadang-kadang naruh situ 10.000, ntar 20, ntar kan kalau mau setoran gila 70.000 ya. Jadi saya setorin ya buat di koperasi karena pengen maju usahanya biar bareng-bareng gitu sama KKI. Saya ikut KKI waktu itu karena saya ingin punya rumah. Soalnya saya waktu itu saya rumah tangga udah 19 tahun, jalan 19 tahun saya masih ngontrak aja. Jadi saya pikir mungkin dengan saya jalan bantu usaha suami saya walaupun cuma warung-warungan, saya akhirnya ikut KKI. Saya punya lahan, punya tempat. Udah ada warungnya, tapi belum ada isinya. Jadi waktu itu saya kebingungan nyari modal buat ngisi warung. Apa yang saya dambakan itu udah saya dapat semua gitu. Salah satunya saya pengen punya rumah, udah punya. Pengen punya kendaraan, udah punya. Jadi saya yang tidak bisa mengelola keuangan, saya jadi ngerti ternyata membeli sesuatu yang diinginkan itu nggak bagus hasilnya gitu. Jadi kita seperti belajar juga gitu. Ternyata dalam hidup ini kalau membeli sesuatu itu memang yang harus dibutuhkan aja gitu. Jangan sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi yang penting-penting aja. Perasaan saya nggak bisa diukur dengan kata-kata ya Bu. Saya perasaan senang, yang pasti bangga. Setelah 19 tahun saya terseok-seok tanpa bantuan keluarga dari manapun, saya bisa berdiri sendiri, bisa mampu mendapatkan apa yang saya impikan, yang saya mau. Saya bangga sekali, Mbak. Nabung, menabung, dan menabung. yang saya selalu ingat dari Pak Len itu gitu, menabung, dan menabung demi masa depan keluarga gitu. Walaupun kita orang nggak punya, kalau ada kita punya kemauan, satu punya kemauan, ada yang mendukung, tidak ada yang mustahil gitu. Jadi pasti kita kalau kita punya kemauan mau berusaha, suatu saat pasti akan berhasil. Pokoknya kita punya kemauan, kerja keras, dan satu lagi kita berdoa. Ini sangat membuat kami bahagia ya, karena ketika kami mulai, banyak orang yang bilang ngapain sih ngasih pendidikan, nggak ada duitnya, susah, nggak ada hasilnya lagi belum tentu. Tapi ternyata kami berhasil, meskipun belum dalam skala besar, kami berhasil membuktikan bahwa pelatihan itu yang sungguh-sungguh bermanfaat justru. Saya mikir, wah, saya merasa ya berutang hidup saya lah sama Tuhan. Tapi saya nggak mau jadi istilahnya pemuka agama atau apa gitu, enggak. Saya mau sebagai orang awam. Akhirnya saya bilang bahwa saya mau hidup saya ini nantinya saya mau bantuin banyak orang gitu. Itu cita-citanya. Tapi ternyata jalan hidupnya berbeda, panggilan Tuhannya berbeda. Waktu saya lagi kerja, jadi saya sedang menjalani impian itu, waktu itu saya sempat jadi relawan ke Padang selama 2 minggu. Nah selama 2 minggu itulah saya menemukan bahwa membantu orang lain itu perasaan yang luar biasa. Saya gaji puluhan juta, fasilitas bagus, tidak bisa membeli kenikmatan membantu orang gitu. Jadi kami sudah hampir 3 tahun perjalanan kami dan kami sangat bersyukur kami mengawali awal tahun ini dengan kurang dari 700 orang. Hari ini adalah di bulan September, sudah mau akhir, anggota kami adalah 2.100-an orang. Jadi kami bertumbuh dengan cepat saat ini. Sini banyak sekali hal yang terutama di tim manajemen yang kami lepaskan untuk ini. Saya melepas banyak sekali impian-impian saya. Perusahaan impian saya lepas. Saya tadinya mau sekolah, saya lepas. Kehidupan yang nyaman, gaji yang besar saya lepas. Maksudnya banyak sekali yang kami lepas, kami bayar untuk bisa melakukan KKI ini. Tim Koperasi Kasih Indonesia terdiri dari 12 orang.
4 orang sebagai tim manajemen dan 8 orang sebagai tim lapangan. Mereka adalah juga mahasiswa, sarjana, ataupun ibu rumah tangga. Tantangannya panas, terus mungkin kalau untuk dulu sih awal-awal kayak ditolak gitu sama orang, diomel-omelin. Sebenarnya mau bantu malah diomel-omelin, mungkin tantangannya itu sih. Karena kita itu kan kerja harus dari hati, nggak bisa sembarang kerja aja. Dimanapun pasti kerja itu harus dari hati kan. Perasaan saya tentunya saya senang ya, apalagi orang itu yang kita bantu, dia bisa hidupnya tuh lebih sejahtera. Itu membuat suatu banggaan juga, karena selama ini kan saya mendidik ibu-ibu juga ya. Memang tujuannya agar mereka kehidupannya lebih sejahtera lagi. Nah apabila ada yang sudah tercapai lah, itu saya merasa senang sekali karena usaha saya itu nggak sia-sia. Jam 10.30 di rumah ibu. Nah yang paling utama sekali adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam itu mempunyai kewajiban menggerakkan sektor real usaha anggota. Jadi usaha anggotanya itu harus naik gitu. Nah, oleh karena itu harus fokus nanti sebagai badan hukum, koperasi itu harus dikelola secara good system, good person. Kami ingin bisa membantu orang lain. Jadi gimana bekerja tiap hari itu nggak cuma dapat uang, tapi bisa berguna buat orang lain. Karena kami percaya kalau orang yang kurang mampu mau sejahtera, mereka harus memenuhi 2 hal. Yang pertama adalah mereka siap untuk maju. Yang kedua, mereka punya kesempatan untuk maju. Jadi sungguh, ini saya nggak melebihkan, andalan kami adalah Tuhan memang. Karena kami masih muda, pengalaman kurang, duit nggak ada, backingan nggak ada. Apalagi yang bisa kami andalkan. Yang kami andalkan Tuhan dan gila-gilaan di sini. Maksudnya kami lakukan yang terbaik. Koperasi Kasih Indonesia yang berdiri kurang dari 3 tahun lalu adalah salah satu dari 200.808 koperasi yang tercatat pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM. 2.130 anggota KKI adalah bagian dari hampir 35 juta anggota beragam jenis koperasi di tanah air. Koperasi memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, hal itu juga membutuhkan komitmen dan kerja keras para pekerjanya. Leon adalah salah satu orang yang berani meninggalkan kesuksesan dunia untuk mengejar mimpi yang lebih mulia. Bekerja di perusahaan multinasional terkemuka dengan gaji dan fasilitas tinggi, ia tinggalkan demi mengikuti suara hati dan panggilannya menyejahterakan masyarakat marginal di negeri ini. Betapa berharganya sebuah kesempatan. Tanpa kesempatan, sebuah kemauan dan niat untuk maju bisa jadi sulit tercapai. Keberadaan SD Juara di Jakarta Timur adalah sebuah kesempatan bagi banyak kaum duafa meraih mimpi dan harapan mereka. SD yang memberikan pendidikan gratis baik pendidikan formal, pendidikan agama dan akhlak ini memberikan bekal kehidupan bagi para siswanya. Tidak hanya mendidik anak-anak, SD ini juga memiliki kelas bimbingan Ibu Juara untuk menyelaraskan pendidikan di sekolah dan di lingkungan rumah. Satya dan Suryani adalah salah satu pasangan ibu anak yang berani merajut mimpi akan cita-cita yang tinggi. Satu, aku sayang. Pingin jangan sampai kayak emaknya ini, benar-benar saya dijuangin benar-benar sama saya. Biar pinginnya sekolah tinggi ini, biar mudah-mudahan emaknya punya rezeki bisa nemu jalan keluarnya gitu. Biar saya lulus dari sekolahan, terus pesantren, saya kerja nanti. Inginnya cerdas, jadi anak soleh, terus bisa mencapai cita-citanya, jadi biar diganti rumahnya.
Mimpi dan harapan Suryani dan Satya adalah ungkapan yang mewakili harapan anak-anak dan para orang tua mereka. Sebuah mimpi yang berani diungkapkan karena mereka telah mulai melihat harapan. Jauh sebelum hari ini, dan tepatnya sebelum 3 tahun lalu, para orang tua di Kampung Rawabadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung ini mungkin tidak berani memiliki harapan itu. Hidup dalam kondisi ekonomi terbatas dan sulit memiliki kesempatan sempat membuat mereka hampir melupakan cita-cita. Jadi ketika mereka bersekolah di sini itulah sebuah PR besar bagi kita, di mana kita harus berupaya ini anak-anak yang awalnya berada pada sebuah lingkungan yang mereka tidak diperhatikan, maka ketika mereka bersekolah di SD Juara, kita berharap kita berikan sebuah pelayanan pendekatan dengan hati, sehingga mereka punya kepedean, percaya diri, kemudian nanti di sana mereka akan menimbulkan sebuah karakter yang positif dalam diri mereka. Sosial kemanusiaan kita itu terpanggil gitu, bahwa ternyata satu problem anak itu tidak bisa kita lihat dari satu sudut pandang saja. Itu ternyata problemnya anak-anak itu bukan mereka tidak mau, tapi memang sebenarnya perhatian selama ini pada usia mereka yang seharusnya diperhatikan, tapi mereka selama ini tidak diperhatikan. Itu bentuk pelayanan kita seperti itu ya. Jadi kita berupaya untuk memahami kebutuhan mereka apa sebenarnya, dan kita coba akomodir, dan kita coba pelayanan dengan pendekatan pembelajaran yang lemah lembut tanpa adanya sebuah kekerasan gitu. Memberikan sesuatu arti yang dalam artian itu tadi, hidup ini itu tidak gelap, hidup ini itu indah. Besok pasti matahari akan terus muncul. Tidak selamanya malam itu panjang, besok itu cerah ya. Segala sesuatunya yang kalian inginkan, segala sesuatu yang memang anak-anak harapkan itu akan ada seandainya kalian yakin bisa. Jadi kalau secara konsep pendidikannya itu kita berupaya untuk mengekspor segala kemampuan anak, karena kita percaya gitu. Jadi karena semua anak itu adalah anak yang punya prestasi, mereka punya potensi, dan potensi mereka itu yang berupaya untuk kita gali dan kita kembangkan gitu. Itu sebuah konsep di mana kita harus hargai seluruh anak ya. Makanya memang ketika di penerimaan pun kita tidak ada tes akademik, tapi yang ada itu adalah survei kelayakan ekonomi. Semakin miskin dia, maka semakin layak dia untuk diterima gitu. Saya, Bu. Suryani duduk di kelas 4 SD Juara, Jakarta Timur. Usianya 9 tahun. Dia anak pertama dari 2 bersaudara. Ayahnya bekerja sebagai penjual sate. Penghasilan keluarganya 100 hingga 200 ribu rupiah per hari. Saya di tes pertama kalinya kalau mau masuk SD Juara, terus udah suruh nulis, kalau udah selesai suruh kumpulin. Terus kata wali kepala sekolahnya, saya udah lulus, terus saya jadi sekolah di SD Juara. Kita melihat segala bentuk problem yang terjadi di anak, ketika memang faktor utamanya sebuah kemiskinan, berarti masalahnya kolektif. Maka kita memiliki sebuah terobosan terbaru, berarti ketika pendidikannya itu kita hadirkan untuk anaknya, maka kita juga harus hadirkan buat orang tuanya juga. Tentu ketika kita berharap anaknya disiplin, anaknya berakhlak baik, maka kita mulai dari sosok seorang guru yang baik dan orang tua yang baik. Makanya penting kenapa wajibnya orang tua ikut kegiatan bimbingan di sekolah Juara, karena memang kita ingin menghadirkan anak-anak ini harus berawal dari seorang guru dan dari orang tua yang baik. Apapun anak yang kita terima, kita nikmati prosesnya. Nikmati prosesnya, kemudian setiap perubahan-perubahan yang positif kepada arah anak, itu merupakan sebuah bentuk sebuah apresiasi yang sangat kita banggakan gitu. SD Juara Jakarta Timur berdiri sejak tahun 2010. Kini, total jumlah muridnya dari kelas 1 sampai kelas 6 mencapai 142 orang. Masing-masing kelas rata-rata terdiri dari 25 anak. Mereka semua mendapatkan pendidikan secara gratis di tempat ini. Walaupun mereka menjadi penerima sumbangsih,
tetapi mereka juga turut bersumbangsih melalui sedekah duha setiap hari selepas sholat duha. Tapi hal yang paling terpenting, pondasi dan pendidikan itu sedang kita raih, yaitu sebuah penanaman akhlak dan moralitas gitu ya. Nah makanya bagi kita pelajaran akhlak itu tidak hanya menjadi sebuah pelajaran 2 jam 1 pekan, tapi pelajaran yang 1 saat. Makanya kita ada namanya pelajaran pembiasaan. Kenapa pembiasaan? Karena kita ingin akhlak itu tidak menjadi sebuah materi pelajaran, tapi itu menjadi sebuah karakter yang ada dalam pribadi anak, dan anak terbiasa untuk melakukan hal-hal yang positif seperti itu. Di sini kami mengajarkan adanya sebuah take and give, dalam artian kami membutuhkan mereka dan mereka membutuhkan kami untuk proses pembelajaran long life education yang akan menyertai mereka gitu dalam perjalanan hidup mereka. Cukup mendampingi mereka, memberikan perhatian kepada mereka, dan memberikan sesuatu yang bersifat pujian positif kepada mereka, itu sudah menjadi kekuatan luar biasa bagi anak. Bahwa mereka sepanjang hidup mereka, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka dalam situasi apapun lingkungannya, mereka harus tetap mengutamakan pendidikan. Karena yang namanya pendidikan bagi seorang anak itu adalah menjadi bekal mereka dunia akhirat. Karena tanpa pendidikan, tanpa adanya ilmu, mereka tidak akan bisa mengarungi dunia dan akhirat mereka. Dibimbing 20 orang guru, para murid SD Juara berjuang menggapai cita-cita dengan belajar setiap Senin sampai Sabtu mulai pukul 7:30 pagi hingga 1:30 siang. Suryani adalah salah satu anak yang berani bercita-cita untuk membantu orang tuanya dengan berusaha meneruskan pendidikan setinggi mungkin. Sebuah keinginan sederhananya antara lain mendapatkan rumah layak yang menggantikan rumah berukuran 16 meter persegi yang kini mereka tinggali. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Niat merajut mimpi dapat mereka wujudkan ketika tekad terpaut dengan kesempatan. Ajaran Master Cheng Yen mengatakan, jangan meremehkan kemampuan diri sendiri, karena setiap orang memiliki kemampuan yang tak terhingga. Mari, jadikan hidup ini penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirimkan ke website Da'ai TV atau ke media sosial Da'ai TV, atau melalui telepon 021 5055 8889. Akhirnya, saya Sumboko mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Da'ai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.